Hai guys, ketemu lagi bareng gue Ali Ahmad di acara paling seru, paling kece abadi. Apalagi kalau bukan Ramalan Bintang. Ya guys, kali ini gue akan nempatin nyanyi gue yang kemarin, dimana gue akan membacakan semua curhatan-curhatan dari Sobat Ramalan Bintang, apa Sobat Rantang ya? Gue punya option namanya Sobat Rantang alias Sobat Ramalan Bintang, oke gak sih? Tapi kayak kalau misalnya kalian ada ide, kalian bisa ngomong di komen ya nanti ya. Sekarang gue akan bacain pokoknya semua curhatan lo yang masuk di either di Instagramnya Famous ID ataupun di YouTube channelnya Famous ID ya, maksudnya di video gue, oke? Kayak apa sih kira-kira videonya, lu pengen tahu nggak sih? Check this out. Oke guys, buat kalian yang kemarin mungkin belum tahu bahwa akan ada gue bacain curhatannya kalian, berarti sama aja kalian belum follow tuh Instagram atau YouTube-nya Famous ID. So jangan lupa mulai sekarang lo follow, jadi kayak nanti lo bisa tahu kapan komen lo atau kapan curhatan lo bakal gue bacain. Oke guys, yang pertama yang bakal gue bacain adalah curhatan dari Sega Saturn Gaming. WK, by the way, kamu nanya soal permasalahan jodoh Aries, koma kali kak. Aku lihat banyak gitu sih orang Aries yang didapetin Cancer, tapi langgeng banget, kok bisa ya Kak Ali? Gitu. Memang kalau misalnya kita lihat Aries sama Cancer itu agak-agak kurang cocok sebenarnya. Tapi kan gue sering bilang tuh nggak ada sesuatu yang nggak bisa diperjuangkan kalau lu misalnya kayak punya effort lebih untuk memperjuangkan sesuatu gitu. Sebenarnya atas nama cinta semua bisa jadi sih. As long as lo mau punya effort lebih untuk kayak menerima kekurangan atau kelebihan pasangan satu sama lain. Kan di sini Cancer tuh dikenal dengan orang yang sangat sensitif dan emosional gitu. Sementara Aries tuh somehow berpikirnya lebih logik. Mungkin Aries kadang nggak bisa menerima sisi emosionalnya Cancer yang bilang ntar Cancer drama banget lah segala macam. Tapi ya itu tadi gitu, kalau namanya udah cinta, ya. Oke guys, yang kedua yang bakal gue bacain adalah Melisa Sutrisno. Katanya, apakah Taurus dan Aquarius itu bisa jadi pasangan? Cocok apa enggak ya kak? Sebenarnya kalau mau dibilang cocok nggak cocok, si Taurus sama si Aquarius ini adalah satu rasi bintang dari bener-bener dari dua dunia yang beda banget. Yang satu santai banget si Taurusnya, yang satu si Aquariusnya heboh banget gitu. Sebenarnya agak susah mengkombinasikan ini berdua gitu, karena kayak tapi seperti gue bilang sama dengan poin nomor 1 tadi, nggak ada sesuatu yang nggak bisa diusahakan. Apalagi kalau misalnya memang lo udah suka, lo udah cinta, dan lo punya banyak waktu untuk memperjuangkan itu. Oke guys, yang ketiga ini ada DM yang masuk di Instagramnya Famous ID, namanya MLRVN96. Oke, salah nggak sih kalau cewek nyatain cinta duluan? Nggak ada yang salah hari gini. Cewek mau nyatain cinta duluan atau cowok mau nyatain cinta duluan itu sah-sah aja gitu. Maksudnya itu tergantung urgensinya lo ya. Kalau misalnya kayak lo nggak mau disebut sama cowok lo nggak mau direbut cowok lain ya, lo nyatain aja duluan gitu, nggak masalah. Siapapun yang mau nyatain duluan semuanya baik-baik aja. Ya namanya perasaan, siapa sih yang bisa mengingkari perasaan gitu kan. Kalau misalnya lo pendem-pendem ntar jadi sakit perut, jadi jerawat, malah kan lo yang rugi. Jadi mendingan lo nyatain, apalagi tahun 2018 kayak gini ya, kalau lo nggak buru-buru nyatain ada orang lain yang nyatain. Buat teman-teman besok-besok kalau misalnya mau nanya gitu ya, kasih atasnya hashtag Sobat Rantang ya kan, udah jelas buat ramalan bintang. Yang kedua harus ada zodiak yang dituju ya kan, nggak mungkin gue bahas sesuatu yang nggak ada zodiaknya, nanti kan bingung. Gue kasih contoh mungkin buat yang nggak tahu, misalnya kalau lo mau kirim DM atau lo mau kirim komen, udah kasih pacar gue Aquarius, gue pengen tahu kayak apa Aquarius. Atau misalnya gimana sih kalau misalnya hubungan Aries sama Sagittarius. Apalagi kalau udah pakai hashtag rantang, udah jelas pasti masuknya ke ramalan bintang. Pertanyaan keempat alias pertanyaan terakhir, ini kebetulan jawabannya kayaknya akan panjang. Jadi tapi ini seru banget karena kayak tadi penanya pertama menanyakan kembali dengan cepat. Dari Sega Saturn Gaming dia bilang, tapi kalau cowok yang zodiaknya Sagittarius itu, kalau dia udah bener-bener menemukan pasangan yang tepat, terus udah merasa nyaman, apa bisa bosenan juga nggak kak? Jawabannya bisa jadi ceramah dari gua.
Kalau lu ngerasa udah menemukan pasangan yang tepat, akan bosenan apa enggak, itu jawabannya gampang. Tergantung pasangan lu ngebosenin apa enggak. Itu udah jelas, itu realistis banget menurut gue. Ujung-ujungnya lu akan bosen juga, dan lu akan cari yang lain juga. Apalagi kalau ternyata lu adalah Sagittarius, ya kan? Sagittarius gue tahu terkenal setia, ya kan? Tapi kalau dia udah bosen, kalau dia udah ngerasa apa yang dia lakukan itu monoton, dia akan cari sesuatu yang baru. Karena memang itulah Sagittarius. Elemennya api, jiwanya petualang, kelar hidup lo gitu kan. Tapi kalau misalnya di awal sekarang lu udah bilang bahwa kayak lu udah menemukan pasangan yang cocok, ya udah berarti kayak lo harus menerima semuanya yang lo dapat dari pasangan lo sekarang. Itu juga bukan berarti bahwa tidak akan ada kebosanan dalam satu hubungan gitu. Ada pasti. Stagnan dalam satu hubungan, apalagi dalam satu relationship yang udah cukup lama, itu pasti terjadi kok gitu. Cuman akhirnya gimana caranya lo kompromi sama pasangan lo untuk akhirnya lo bisa mengakhiri masa atau jeda kebosanan tersebut gitu. Kalau masih 1-2 bulan pertama mah masih nyaman, masih nggak bosenin, pasti orang masih anget tai ayam ya kan. Tapi kalau misalnya udah lewat setahun, udah lewat 2 tahun ya tentu kebosanan itu pasti ada. Tapi kalau kebosanannya datang di awal-awal bulan pertama pacaran, itu artinya either pasangan lo yang membosankan atau memang lo aja orangnya bosanan. Oke guys, itu aja. Kayak gue udah bacain 4 pertanyaan. Mungkin kayaknya gue memang sengaja nih bacanya dikit-dikit banget. Karena kayak gue pengen menabung pertanyaan dan gue juga kepengen itu jadi satu magnet buat kalian untuk lebih banyak bertanya sama gue tentang hubungan-hubungan itu. Tapi by the way, kalau gue jawabnya agak-agak ceplas-ceplos, please jangan dimasukin ke hati, tapi langsung masukin ke pikiran kamu. Gue nggak terlalu suka menyampaikan sesuatu yang terlalu berlebihan gitu. Kayak kalau menurut gue jawabannya A ya A gitu, nggak akan gue belok-belokin ke B ke C dulu baru jawab A lagi. Nonton episode Karma berikutnya, nggak salah ya. Persyaratannya untuk bisa dibacain DM-nya atau bisa dibacain curhatannya adalah lo harus subscribe YouTube channelnya Famous ID dan jangan lupa lo nyalain tuh notifikasi. Jadi kalau ada apa-apa pasti lo tahu. Follow Instagramnya Famous ID, baru lo bisa DM, ya kan? Kalau misalnya lo belum follow, nanti DM-nya nggak bakal dibaca sama adminnya. Sampai ketemu di ramalan bintang berikutnya. Bye-bye guys.